kalau dia kerja mau ke Baitullah tidak apa-apa, tidak langsung tawaf, tidak umrah, tidak apa-apa, karena itu sudah niatnya. Tapi alangkah baiknya kita sudah masuk ke tanah haram, dan alangkah baiknya kita selalu melakukan umrah atau tawaf. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian umrah ini menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki adalah sunnah, ya, sunnah. Adapun menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad hukumnya wajib, wajib. Itu serah mau beli yang mana silakan. Tapi seperti tadi dapat dilanjutkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Disempurnakanlah hajimu dengan umrah. Lillah karena Allah Ta'ala. Tidak ada lagi karena Allah. Kemudian wajib haji, wajib umrah. Wajib umrah ada 6. Pertama Islam. Syaratnya harus Islam. Ini syarat, bukan wajib, ya syarat. Mohon maaf. Syarat umrah adalah ada 6. 1 harus Islam. 2 harus balik, berakal, merdeka, mampu. Nah, ini harus meliputi ini syaratnya. Jadi kalau banyak orang gila, nggak wajib, nggak termasuk syarat, nggak sunnah dan tidak wajib. Jadi harus berakal dan balik. Kemudian rukun daripada umrah ada berapa? Ini belum tahu. Rukun umrah ada 5. Diperhatikan, rukun umrah ada 5. Pertama niat. Niat. Niatnya di mana? Di tempat mikot. Mikotnya di mana? Kalau di Madinah dari Masjid Abdiyah Ali. Kemudian bagaimana niatnya? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ini umrah sendiri, umrah wajib. Umrah wajib. Kemudian yang kedua tawaf. Tawaf di sini adalah banyak membutuhkan syaratnya juga harus wudu. Karena tawaf kas sholat. Tawaf seperti sholat. Harus punya wudu, harus suci. Jadi tidak bisa istilahnya barang najis atau hadas kecil, hadas besar, maka harus lepas dari tiga-tiganya ini, hadas kecil, hadas besar dan najis. Dan punya wudu, ya. Jadi harus punya wudu. Kemudian gimana kalau batal? Kalau batal maka nanti beda lagi ketika nanti keterangan berikutnya, ya. Kemudian yang ketiga sa'i. Jadi tawaf yang kedua adalah dimulai dari Hajar Aswad sampai selesai Hajar Aswad juga. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Intinya seperti itu. Kemudian setelah 7 kali keliling, nah di Ka'bah ini nanti ada beberapa pojok atau orang Arab rukun. Ada rukun Hajar Aswad, ada rukun Airat, ada rukun Syam, ada rukun Yamani. Ini semuanya pojok-pojok ini ada nama-namanya tersendiri, ya. Jadi pojok yang lurus dengan Hajar Aswad disebut dengan rukun Hajar Aswad. Memulai kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu melewati rukun Syariah, itu rukun pojok yang menghadap ke Syria. Ibu sebelum Haji Ismail. Ini nanti putar dan ketemulah lagi dengan pojok yang disebut dengan rukun Irak. Pojok yang lurus dengan Irak. Kemudian ketemu lagi dengan rukun Yamani. Pojok yang lurus dengan negara Yaman. Nah, di sinilah Rasulullah yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Siapa yang mengaminkan? Malaikat. Ibu, jadi malaikat, bahwa doa di situ adalah mustajabah. Doa. Jadi tiap waktu Quran ibu mendoakan
suami, satu putaran lagi mendoakan anak, satu putaran lagi, silahkan. Setelah kita membimbing, nanti Bapak Ibu dibimbing. Kita bersama-sama, Ibu tidak usah pegang buku, sama kami bimbing. Dan setelah kami bimbing, Ibu niatkan dalam hati doa setiap satu putaran, doakanlah keluarga dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ketiga adalah sa'i. Sa'i itu adalah antara sofa dan marwah. Jadi sofa, marwah, sofa sudah 2 kali. Jadi tidak seperti tawaf. Kalau tawaf antar Hajar Aswad, kali ke Hajar Aswad selesai. Tapi kalau tawaf sa'i adalah dari sofa ke marwah itu 1 kali, marwah ke sofa itu seperti. Jadi begitulah sampai selesai nanti di marwah. Kemudian yang keempat adalah tahallul, memotong rambut. Itu adalah menghalalkan, sudah memisahkan antara yang dilarang dengan yang bebas. Jadi dipotonglah rambutnya, paling sedikit potongannya 3 lembar. Untuk bapak-bapak segini, untuk ibu-ibu harus 1 gini. Jangan lupa nanti segini ya potongnya ya. Dan itu lebih dari 3 lembar. Kemudian setelah itu tartib. Urutan yang kelima tartib. Nah, tartib dalam arti adalah tidak boleh mendahului sa'i dulu baru tawaf, atau nanti tawaf dulu baru niat. Jadi dari awal sampai terakhir harus tartib. Bapak Ibu yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti juga saya untuk bapak-bapak saya pandu untuk cara memakai kain ihram. Sebetulnya sih pertama 20 rahmat diberikan kepada orang yang melihat Ka'bah. Jadi melihat Ka'bah saja Bapak Ibu sudah mendapat rahmat. Tanpa baca buku pun dapat rahmat dari Allah. Jadi pandanglah Ka'bah ketika pandang pasti Bapak Allah akan padanya. Ya Allah, meratapi dosa-dosa semuanya. Kita pasti punya dosa. Kemudian Allah memberikan lagi rahmatnya yang 120, sisa 100. Sekarang Allah memberikan kepada hambanya yang berada di dalam Masjidil Haram, yang melaksanakan sholat wajib maupun sholat sunnah, mendapat 40 rahmat. Besok datang lagi, dapat lagi selama 24 jam. Kemudian yang terakhir, Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang tawaf, 60 rahmat. Ini jadi besok sekarang tawaf, besok dapat lagi 60. Begitu tawaf haji, ifadah, tawaf umroh, tawaf sunnah, dapat 60 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, mari kita langsung praktek tawaf ya. Mari kita bersama-sama pelan-pelan ya. Tapi nanti begini, intinya kita jaga kekompakan kebersamaan ya. Mohon putus banget. Jangan merasa sudah berkali-kali kemudian saya ini cewek, saya ini cowok ya. Seperti itu jangan. Kita selalu tak perlu rendah diri. Kita bertamu kepada Allah, harus hati, tumpukan diri, lemah ya. Khuliqul insanu dha'ifa, kata Allah. Tapi manusia ini dengan dhaif. Jadi tampak-tampak dhaif. Tanpa kita hamba Allah yang benar-benar punya rasa bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama jaga kebersamaan walaupun sampai dari keberangkatan dan sampai dari kepulangan sampai sini lagi. Ini terus dan terus dijaga kebersamaan. Oke, saling menegur, saling mengisi. Bukan berarti kami kesini adalah diberikan itu ini yang terakhir bukan. Tidak ada apa-apanya. Ya, hanya apa yang ada pengetahuan di saya katakan ke Bapak. Mari kita sama-sama ya. Kemudian ini, inilah yang disebut. Ini yang disebut dengan rukun Yamani. Ini kalau di Ka'bah di sana lurus dengan negara Yaman. Nah di sinilah Rasulullah berdoa
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Sampai di sini kita langsung takbir. Baik bersama-sama. Ayo jalan bersama-sama. Yang Allah turunkan ke dunia ada dua. Satu Hajar Aswad, yang kedua ini Maqam Ibrahim. Ini Maqam ini bukan berarti kuburan kan? Bukan. Maqam ini adalah tempat ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Maqam ini adalah dalam keadaan lunak. Apa lembek. Jadi ketika Nabi Ibrahim berinjak kakinya, maka berbentuk kaki karena lembek dan naik sendiri sesuai dengan keinginan Nabi Ibrahim. Dari sana dan batu itu dan nanti ini ketika zaman akhir akan dikembalikan lagi ke surga. Dua batu ini dan makam Ibrahim. Jadi makam itu bukan kuburannya ya. Jadi banyak orang yang tidak paham bahwa makam itu jadi kuburan, bukan. Makam adalah tempat. Nah disinilah kita memulai ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tapi kedian kono. Kak bae Bu, kedian kono dadi mutere iki kecepeten. Menatapi yang ditiru orang-orang ini cara sudah berdoa. Ini cara sudah berdoa. Jadi keadaan ini kembali ke mawon apa? Oh, mangi istirahat mawon. Ini adalah cara berdoa. Ini mustajab. Ini tempat yang mustajabah. Doa apapun Allah pasti mengabul. Karena ini tempat-tempat mustajabah. Jadi antara Ka'bah dan Hajar Aswad. Ini masjid namanya Multazam. Kemudian yuk jalan lagi. Ini yang di sini tadi adalah nanti kita sudah selesai tawaf kali, maka kita akan sholat bersama Ustaz Zainal. Kita sama-sama untuk sholat Maqam Ibrahim. Alhamdulillah. La ilaha illallah.
Saudi di Ka'bah, panasnya akan membakar dosa-dosa kita. Amin. Apa nanti di sana itu ya? Cobaan banyak. Nikmati. Bahwa kita akan datang keikhlasan tanpa kata-kata. Kalau kita goyang, wah ini tak cepat-cepat. Subhanallah. Alhamdulillah. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Bapak ke bawah sini ya, begitu. Turun. Nah. Posisi sekarang ini masih berapa lipatnya ya? Ada mungkin lipat-lipat ini satu lipatnya. Ya, itu lipat ini. Dari ini cuma lipat. Makan ini. Subhanallah. Berhenti. Ini tinggal tinggal. Inilah tempat ketika Siti Hajar berlari dari kecil mencari air waktu itu karena dalam keadaan panas dan tidak bisa. Jadi Siti Hajar itu adalah mencari air dari sofa ke batu. Jadi di sini ceritanya jangannya Siti Hajar dalam keadaan gelisah, tidak ada air, Nabi Ismail tidak ada yang untuk diminum, sang suci tidak ada, akhirnya Siti Hajar berlari dari kecil antara sofa dan sampah. Setelah datang, akhirnya datang air muncul dari sebelah sampah. Nah, kemudian kenapa disebut dengan Zam-Zam? Zam-Zam ini adalah air yang dibendung gitu. Jadi bahasa Arabnya namanya air begini, bukan dengan. Nah, kalau ketika itu tidak dikumpulkan oleh Siti Hajar, maka Ka'bah menjadi sungai besar. Nah, subhanallah, jadi Zam-Zam itu air yang dikumpulkan. Sampai sekarang alhamdulillah Zam-Zam pernah manfaatnya termasuk adalah sebagai obat dan sebagainya terbaik di bawah bimbingan air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam pun kita kalau minum air biasa disunahkan dulu minum air biasa sunah dulu, tapi kalau air Zam-Zam nggak apa-apa. Kenapa? Karena airnya sudah bersih, sudah tidak harus dicari lagi, sudah bersih nomor 1. Ya, mari kita di sini adalah ketika kita sampai di Villa Tito, kita berdoa lagi. Yuk. Rabbi wafir. Bapak-bapak kita jalan dari yang kecil. Yang bapak agak maju ke depan sambil lari ngicik ya, lari kecil. Ibu-ibu, bapak-bapak, sudah. Yang bapak-bapak ini Pak. Abah. Pak, ya. Lari kecil ya, lari kecil. Yuk. Rabbi wafir. Warham. Wa'fu. Watakarram. Watajawaz. Ma ta'lamu. Innaka. Ta'lamu. Ma la na'lam. Innaka. Antallahu. Adil akram. Jangan lewat nih. Jadi pendek. Kalau di sana kan panjang. Ya. Sini, ayo jalan. Sini, ayo jalan. Jalan. Ketika sudah Nih kono sampai 3 kali. Tiga kali untuk baca Inna Sofa Wal Marwata
ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فإن الله شاكر عليم. Nanti ini dihitung satu kali. Pernah ada coba. Saya bisa dari saya. Saya bisa. Saya sendiri. Ulama kita ini ternyata bukan hilang satu dua itu satu sana Ustaz. Jadi tawafnya 14 kali. Kemana ibu-ibu ini pada rata-rata Ustaz? Bapak dicari. Nah, belum selesai Bu. Iya Ustaz, ini baru selesai satu kali. Nanti gimana? Bukan lagi. Aku ibu berarti tawannya Bapak 14 kali. Jadi tidak paham terhadap apa yang disampaikan. Oleh karena itu betul dipahami agar kita naik badannya. Jadi jangan sampai seperti tawan. Saya kira Ustaz sama dengan tawan. Kenapa? Muter begini, tidak. Ini ya, Bapak marga 1, marga 2. Ya, nanti ujungnya akhirnya di sini nanti. Nah, akhirnya di sini kita sebut berdoa dan tahallul di sini. Dimar, bahwa setelah itu baru bebas kita kembali ke hotel, mandi, makan dan tidur. Nanti waktu sholat kita